Oke, yang pertama, pengantar perpajakan. A. Pengertian pajak. Pajak adalah iuran kepada kas negara berdasarkan undang-undang dan dapat dipaksakan dengan tidak mendapatkan jasa timbal yang langsung dapat ditujukan dan digunakan untuk membayar kepentingan umum. B. Jenis-jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat. Yang pertama, pajak penghasilan atau PPh. Yang kedua, pajak pertambahan nilai atau PPN. Ketiga, pajak atas penjualan barang mewah atau PPNBM. Yang keempat, bea materai. 5. Pajak bumi dan bangunan atau PBB. 6. Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan atau BPHTB. C. Jenis-jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah. Yang pertama, pajak provinsi. Di dalam pajak provinsi ini ada beberapa, yaitu pajak kendaraan bermotor atau PKB, bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB atau biasa dikenal dengan istilah balik nama. Selanjutnya, pajak bahan bakar kendaraan bermotor atau PBBKB dikenakan pada saat pembelian BBM. Selanjutnya, pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah. Selanjutnya, pajak air permukaan dan pajak rokok. Yang kedua, pajak kabupaten atau kota yang terdiri dari pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak penerangan bukan logam dan bantuan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung walet, pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan, dan terakhir pajak perolehan hak atas tanah atau bangunan. Oke, D. Fungsi pajak. Yang pertama itu fungsi anggaran. Salah satu tugas utama negara adalah melakukan pembangunan nasional, seperti menyediakan fasilitas kesehatan, pendidikan, infrastruktur, dan pelayanan publik lainnya. Yang kedua yaitu fungsi mengatur. Fungsi pajak satu ini mencerminkan kebijakan perekonomian suatu negara. Dengan fungsi mengatur, pajak bisa digunakan sebagai alat mencapai tujuan. 3. Fungsi stabilitas. Dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan. Yang keempat, fungsi redistribusi pendapatan. Salah satu penjelasan yang sering dikaitkan dengan fungsi redistribusi adalah pemanfaatan pajak untuk membuka lapangan pekerjaan. Selanjutnya, jenis-jenis pajak. Jenis-jenis pajak ini ada 3. Yang pertama, menurut golongannya, yaitu pajak langsung dan pajak tidak langsung. Pajak langsung adalah pajak yang bebannya ditanggung sendiri oleh wajib pajak. Yang kedua, pajak tidak langsung, yaitu pajak yang bebannya dapat dialihkan kepada orang lain. Jenis pajak yang kedua yaitu menurut sifatnya. Pajak subjektif dan pajak objektif. Pajak subjektif adalah pajak yang berpangkal pada subjeknya, sedangkan pajak objektif itu berpangkal kepada objeknya. Objek pajak itu pungutan yang memperhatikan nilai dari objek pajak. Jenis pajak yang ketiga yaitu menurut pemungut dan pengelolanya. Pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat adalah pajak yang dipungut dan dikelola oleh pemerintah pusat. Dalam hal ini, sebagian besar dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak atau DJP.
Sedangkan pajak daerah itu merupakan pajak-pajak yang dipungut dan dikelola oleh pemerintah daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten kota. Selanjutnya F. Ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Asas pemungut pajak itu ada 3. Yang pertama, asas domisili, kedua, asas sumber, dan ketiga, asas kebangsaan. Yang kedua, sistem pemungutan pajak. Itu ada 3. Yang pertama, official assessment system. Yang kedua, self assessment system. Yang ketiga, withholding system. Selanjutnya yaitu perpajakan 1. A. Pajak penghasilan pasal 21. Pajak penghasilan atau PPh pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun yang sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subjek pajak dalam negeri. Tarif PPh pasal 21 ini wajib pajak dengan penghasilan tahunan sampai dengan 50 juta itu dikenakan sebesar 5%. Di atas 50 juta sampai dengan 250 juta dikenakan tarif 15%. Di atas 250 juta sampai dengan 500 juta itu dikenakan tarif sebesar 25%. Dan terakhir, di atas 500 juta, tarif yang dipungut sebesar 30%. B. PPh pasal 22. Pajak penghasilan pasal 22 adalah bentuk pemotongan atau pemungutan pajak yang dilakukan satu pihak terhadap wajib pajak dan berkaitan dengan kegiatan PPh pasal 22 dikenakan terhadap perdagangan barang yang dianggap menguntungkan. Karena itu, PPh pasal 22 dapat dikenakan baik saat penjualan maupun pembelian. Tarif PPh pasal 22 bervariasi tergantung dari objek pajaknya, yaitu berkisar di antara 0,25% sampai 1,5%. C. PPh pasal 23. PPh pasal 23 adalah pajak yang dikenakan pada penghasilan atas modal, penyerahan jasa, atau hadiah dan penghargaan, selain yang telah dipotong PPh pasal 21. Umumnya, penghasilan jenis ini terjadi saat adanya transaksi antara pihak yang menerima penghasilan atau penjual, pembeli jasa, dan pemberi penghasilan. Tarif PPh 23 ini dikenakan atas nilai dasar pengenaan pajak atau DPP, jumlah bruto dari penghasilan. Ada 2 jenis tarif yang dikenakan pada penghasilan, yaitu 15% dan 2%, tergantung dari objek PPh pasal 23 tersebut. Selanjutnya, PPh pasal 24. PPh pasal 24 ini adalah peraturan yang mengatur hak wajib pajak untuk memanfaatkan kredit pajak mereka di luar negeri untuk mengurangi nilai pajak terhutang yang dimiliki di Indonesia, sehingga jumlah pajak yang harus dibayar di Indonesia dapat dikurangi dengan jumlah pajak yang telah mereka bayar di luar negeri, asalkan nilai kredit pajak di luar negeri tidak melebihi hutang pajak yang ingin dibayar di Indonesia. Pemanfaatan kredit pajak di luar negeri ini dimaksudkan agar wajib pajak tidak terkena pajak ganda. Selanjutnya E. PPh pasal 26. PPh pasal 26 adalah pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan yang diterima wajib pajak luar negeri dari Indonesia selain bentuk usaha tetap atau BUT di Indonesia. Semua badan usaha yang melakukan transaksi pembayaran berupa gaji, bunga, dividen, royalti, dan sejenisnya kepada wajib pajak luar negeri.
diwajibkan untuk memotong pajak penghasilan pasal 26 atas transaksi tersebut. F. PPh pasal 29. PPh pasal 29 adalah PPh kurang bayar yang tercantum dalam SPT tahunan PPh, yaitu sisa dari PPh yang terutang dalam tahun pajak yang bersangkutan dikurangi dengan kredit PPh. Kredit PPh ini berupa PPh pasal 21, 22, 23, 24, dan PPh pasal 25. Dalam hal ini, wajib pajak wajib memiliki kewajiban melunasi kekurangan pembayaran pajak yang terutang sebelum surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan disampaikan. G. PPh final pasal 4 ayat 2. PPh final pasal 4 ayat 2 bisa jadi salah satu regulasi paling penting dalam dunia perpajakan. Disebut dengan pasal final karena sifatnya yang wajib bagi orang pribadi maupun badan. Ini berarti PPh final pasal 4 ayat 2 tidak bisa dikreditkan dengan pajak penghasilan yang harus dilunasi. Dengan kata lain, pemotongan yang diterapkan hanya berlaku sekali saja dalam satu periode pajak. Oke, selanjutnya, pajak bumi dan bangunan. Pajak bumi dan bangunan merupakan pungutan atas tanah dan bangunan yang muncul karena adanya keuntungan atau kedudukan sosial ekonomi bagi seseorang atau badan yang memiliki suatu hak atasnya atau memperoleh manfaat. Jadi, kalau menetap atau mengelola bisnis di suatu bangunan, wajib membayarkan PBB yang berlaku. Selanjutnya yang terakhir, BPHTB. BPHTB merupakan pungutan atas perolehan hak atas tanah dan bangunan. Pungutan ini ditanggung oleh pembeli dan hampir mirip dengan pajak penghasilan atau PPh bagi penjual. Dengan begitu, pihak penjual dan pembeli sama-sama memiliki tanggung jawab untuk membayar pajak.